salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat sekalian, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan, di sini hadir di tengah-tengah kita Ketua LDNU, Ketua Pergunung, dan juga sahabat-sahabat dari PC Matan dan juga dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidendel Rampang. Saya pribadi sangat berterima kasih wabil khusus kepada Sohibul Wilayah yang telah memberikan kesempatan Sapari LDNU Kabupaten Sidrap, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, untuk menempatkan kegiatan di masjid kita ini. Dan tadi kita baru saja pembacaan Rotibul Atas adalah salah satu rotib yang sebenarnya bisa memberikan keberkahan dan sekaligus tolak bala. Jadi rotib ini bagus kita baca untuk tolak bala, juga untuk keberkahan satu kampung. Jadi syukuruki saya diberi amanah untuk memberi sedikit nasihat sekaligus sambutan. Dan tadi ada beberapa pesan situngena kegiatan LDNU ini setiap bulan rutin, dan tapi menyesuaikan jadwal. Jadi sebenarnya kemarin kita sudah tetapkan bersama, tapi bersamaan dengan hub Kementerian Agama di Bantaeng, banyak sahabat-sahabat kita yang berangkat ke sana. Jadi saya juga pribadi merasa khawatir kalau mengganggu aktivitas yang lain. Tapi saya sampaikan bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama sesekali harus berkumpul seperti ini untuk menguatkan harakah dan pikiran kita, sekaligus untuk simpul para muassis. Itu penting. Saya merasakan ada beberapa hal yang memang di NU ini yang tidak bisa dibahasakan secara rasional, tapi itu adalah irasional. Ada beberapa yang saya pribadi alami dan mungkin sahabat-sahabat alami. Jadi yaitu amalan-amalan taupan ritata yang diwariskan ke orang tua kita, itu bukan amalan sembarang. Termasuk pembacaan-pembacaan rotib, pembacaan-pembacaan sirah Nabi, termasuk barasanji, tahlilan, itu memiliki dampak yang besar dalam agama. Cuma angka istilah noko agama hikmah, dan ini yang susah ditangkap secara akal sehat tanpa spiritual. Jadi rokok agama memang menyentuh semua lini. Jadi ya kene maka dah pikir mi bawang, ya pincang kalbu. Dan ternyata agama mengawinkan kedua-duanya. Jadi itu ampai Taupan Riteriolo mengajarkan setiap kegiatan ajak natuma bela sekarang masih ada, tapi mega tahu larang. Orang syukuran pindah rumah pasti baca barasanji. Kemarin saya dapat postingan langsung dari Gus Dewa. Dijelaskan di dalam satu kitab bahwa siapa yang membaca Maulidul Barasanji atau melaksanakan maulid di rumahnya, maka 1 tahun itu tidak akan kena kebakaran. Itu tolak balanya. Makanya orang tua dulu kalau letek bola barui itu mak barasanji. Syukuran setiap tahun barasanji. Sebenarnya di situ. Itu manfaatnya. Jadi itu tolak bala. Dan ya kongka bola
kita membaca salawat dan sempurna kita baca salawat kepada Nabi, maka jin pun sebenarnya di situ tidak akan tinggal. Bahkan ada beberapa penjelasan ulama sampai kita mengucapkan salam kalau masuk rumah kemudian membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini penting dibaca supaya malaikat rahmat yang ada di dalam itu kita salami. Nah sebab itu bolata nunri malaikat. Nah dari situ orang tua dulu melarang kita menyapu. Nah tengi mas sering aku boleh kawani. Karena menyapu itu bisa mengeluarkan malaikat rahmat. Maka dia tomatariolo pemali. Tapi di dalam kitabnya Imam Sarnuji, dalam kitab Ta'lim Muta'alim, memang dia mengatakan bahwa itu berdasarkan hadis Nabi. Nah, makanya tomatariolo maka dia komeko masari ngasari laulala ko aja masari lausaliwang. Jadi dari luar ke dalam supaya malaikat rahmat itu tidak keluar. Makanya dianjurkan pertama ki boleh ucapkan salam baru langsung baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Angkat tohat desa rampai maka dah mak beresan langit napai baca kulu Allahu supaya namo bali bolata macioto mancajito madecing. Artinya kaya. Itu salah satu sahabat Nabi dari Yaman yang mengamalkan itu dan itu wasiat langsung Rasulullah. Jadi rotomotot tariolo amalan-amalan seperti itu dipelihara. Cuma mega makokoe menyalahkan karena mengatakan tidak ada dalil. Padahal dalil sholawat itu jelas. Cuma cara orang bersalawat mega rupana. Jadi dia sangnya mas salawat mana sadalelena hadis Bukhari Muslim. Tapi cara dan waktunya orang bersalawat bermacam-macam. Dena toroi agamai maka da kega gangka salawat ibaca. Akasiaga jumlahna ibaca tidak ada. Kecuali dalam sholat itu dibaca pada saat tahiyat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Natoro agamai. Adapun di luar sholat dena toroi. Pedek megai pedek makanjai. Akan tetapi ulama kita mengatakan makanya kongka momentum nato masalawa. Ina tu ampai melioto baru masalawa dengan membaca barasanji. Itu tujuannya apa? Supaya wadingi salama. Pak yanangka aga-aga nai rampe nabita malaikat itu mendoakan. Nah sebab dua aga-aga dia nangka tertolak. Nomor sidi istighfar. Tidak pernah tertolak. Makanya sebab pun Allah Ta'ala nunriletu. Yang kedua salawat itu tidak akan tertolak. Namun kepujian minta masalawat letu toh nasabak salawat itu kepada Nabi dan malaikat yang mendoakan. Jadi dua hal ini tidak pernah tertolak. Makanya narekomelo ki makanja sitonganna maka amalkan itu. Sebenarnya kotomelo malah dasar bukan saja Maulidul Barasanji. Bukan saja itu. Jadi ada Maulid Diba, ada Maulid Lami itu kan dibaca. Kalau kita akan yang masyhur ini Barasanji. Tapi dia merigagah, ayana rilanggengkan tidak masalah. Dia mereka galete bola baru ki, meliki oto baru atau syukuran, silakan baca barasanji. Magai. Angka sitonganna hadesa rampai secara umum maka dah nanigi tahu si pulung nadena salawat lori nabita itu tidak ada berkah dalamnya. Ia naruh ampai tomatoi maka dah iya kotomak barasanji mana sama salawat karena di dalamnya adalah ya sange salawat je sitonganna pak doang asalama kalau lori nabita. Jadi ya ko irampi kesejarahan nabita, ibacai perjuangan nabita, itu adalah mendoakan beliau. Nasabak cuma marajin nabi nasabak. Ya roh barasanji kak deni paha betul kan lah. Nah ini yang jadi masalah, jadi peningkatan berikutnya sebenarnya perlu juga barasanji dengan artinya. Tapi ya ko melo ibaca baki tangate pak malampi landai. Nah itu, nah dia nulet tudangi maliwasetoni. Nah itu, nah dua tu onro dia nawat di malampi cara mai. Nomor sidi okuyolona atau maliwasangnya. Dia nawat di malam cara main itu. Atau maliwasang cara main dia namanya lotama. Nah, ini makanya saya wasiatkan bahwa di NU ini harus dijaga itu. Bukan itu menjadi tradisi yang tidak ada dalil, tidak. Justru ini menjadi hal yang pokok. Nah sebab ia makokoy jarang nih tahu. Yang paling banyak adalah main handphone, HP men. Agama itu seakan-akan mudah. Tapi berakatnya terdeng. Duduk seperti ini itu Anda mendatangkan keberkahan. Kemudian yang kedua. Ada juga hal yang sudah mulai hilang. Ziarah makam. Ini juga sudah mulai hilang. Mamula ni terdeng. Masyarakat buruk. Nalai decen nangka tradisi nataro tomatoe. Dari ulama itu
Melo itama Ramalang kita biasa ziarah makam. Setelah puasa Ramadan ziarah makam. Setelah mau lebaran haji ziarah makam. Atau setelah lebaran ziarah makam. Kemudian kata masyarakat kubur kebutin paruh. Sebenarnya ini memang adalah sesuatu yang penting. Saya kemarin di Kalimantan bincang-bincang dengan beberapa ulama kita. Ternyata pentingnya orang pengantin baru itu ziarah makam. Nah, sebab tapi tanya kiburu sembarang. Kuburannya para wali, kiburu na wali. Jadi malam pertama setelah pernikahan itu besoknya dia akan ziarah makam. Yaro tomato teriolo maka dia rawanina tidak mungkin berhubungan karena minggu mau patamunah. Jadi sebelum dia menyentuh istrinya, ziarahi makamnya para wali. Kemudian doakan. Setelah kau doakan, minta bertawassul langsung ke situ. Puang, talengi barakah anak-anak keturunanku kala sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Jadi tanya kiburu sembarang. Yo pwede ko pure mapaboting kiburu na minene na de na manasak rake gaje itu. Nasa neneng biasa jadi nak kena sempajang. Neneng mu ya betalak dah ya si anu tau naun ya. Tanya ya romi syarai. Yang diziarahi adalah makam-makam para wali supaya bisa mendatangkan keberkahan dari makam itu. Sebenarnya dia nak kiburu okomi romangilau, dia nak kiburu ilau. Beda, okomi kiburu mangilau tapi tanya kiburu yon romilau. Okomi pun Allah Taala. Cuma cara meminta itu minta langsung kepada Allah sebagaimana yang diberikan. Pada kau kata letek bola baru nama kanjak bola, biasa makadaki. Mudah-mudahan kasih mak bola toka mako kanjak angkat to dalik kunawat dinga mak bola mako kanjak angkat to meli oto baru mudah-mudahan kasih nang kato dalik kunawat dinga meli oto baru mako mudah-mudahan kasih anakku matu nulle mako sebenarnya itu sama kotoloki buru pure baca doa atau pandrita to makada mudah-mudahan kasih nalenga barakah pong Allah Taala anak-anak keturunanku dalik barakah pada barakah akan nalengi to pandrita itu namanya tawassul. Yo pidi to mata tariolo madari sigilingan. Nasa inda upa ang kami apa mo pure pak baini. Aja mo aja musokanya aja mula saya. Itu yang namanya tawassul. Itu yang tidak boleh. Jadi ya roki buru ilawi ilau doang atau pandrita karena sesungguhnya para wali itu tidak mati di sisi Allah. Malah ya dia hidup dan bisa memberi rezeki. Para wali itu kan hidup dan itu ayat. Ya kau kata maka ada wali, para wali itu sudah wafat. Itu keliru karena Allah mengatakan tidak. Dia hidup di sisi Allah. Jadi waktu itu monro barakakna sitonganna, maka kita dianjurkan ziarah. Cuma ziarah yang paling bagus dan ini lemolapa adalah malam Jumat. Nah sebangka hadisan Nabi kita maka setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah wafat itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya Nabi itu ziarah di malam Jumat sekitar jam 11 jam 12 malam. Melopi subuh narewa. Makanya subuh Jumat itu membaca Liplamin Tanzilu dengan Al-Insan. Itu sujud tilawah. Itu sebenarnya dari ziarah kubur. Jadi cuma ini yang tidak menjadi, ini yang gak berat. Sebab namustasibah kita ngatoh. Ziarah di malam hari itu paling bagus. Nah sebab kotomon roca di pasti rasakan betul. Maka namako matu komate kak. Pasti itu. Ayo pui di lau masyara, lau mi marombongan apa mas selfie. Ini yang jadi masalah. Ini penting. Makanya ziarah itu seperti itu. Banyak makam-makam ulama kita di Sidrap banyak, Mangkosok, Gurutta banyak. Jadi mestinya memang murid-murid alumni-alumni As'adiyah itu sebenarnya mesti ziarah ke makamnya Gurutta. Itu untuk menyambung sanad. Sanad keruhanian. Ya, istilahnya. Untuk bertawassul ke ulama itu penting. Untuk menambung energi. Kita di NU ini saya sampaikan kunci yang paling kuat kita harus mengirimkan suratul Fatihah para muassis kita supaya terkoneksi. Koneksi yang kedua yang paling cepat sedekahkan mereka. Bisa wasiatkan kepada sahabat-sahabat. Ya kau sumbangi niatkan untuk para muassis. Tidak usah kita untuk kita, tidak usah. Niatkan saja untuk para muassis. Itu terkoneksi langsung. Ya kuya sumbangi para ulama kita, para wali Allah. Nanti dia yang mendoakan kita di alam ruh. Nanti di alam kubur mereka yang mendoakan kita. Mereka itu melihat ke kita. Dia bisa hadir di tengah-tengah kita. Itu bisa. Makanya ulama kita dari dulu melakukan itu. Bagaimana caranya? Ya seperti orang yang bermimpi Pak. Orang yang bermimpi itu bisa berada di Jakarta. Tapi jasadnya ada bersama kita.
Tapi ruhnya sebenarnya mereka itu melalang buana. Makanya orang hidup itu seperti burung di dalam sangkar, masih terikat. Setelah orang wafat seperti burung yang lepas dari sangkar. Sitonganna, jasad ini bisa berjalan kemana-mana. Dia satu angka kampung yang ritamu maka daki. Sama nasa di besa kak polo ko kampung. Sama nasa di besa ke tulu-tulu onrong ini. Sebenarnya idopi kita sudah sampai ke sana, jasad baru berjalan. Dan itu pasti biasa dirasakan. Tapi saya tidak mau bongkar terlalu jauh itu. Mesti sahabat-sahabat di NU ini merasakan itu. Di sini ada beberapa sahabat yang sudah masuk ke alam-alam kerohanian. Dari Matan ada, saya yakin betul beliau akan tahu hal-hal seperti itu. Tapi yang paling pokok banyak bersilaturahmi dengan ulama. Ulama-ulama kita yang terkoneksi. Itu ada beberapa. Saya itu kalau ke kampung paling banyak. Masuk kalau Kalimantan 2 miwaku tanah. Mana ulama tasawuf di sini, ulama-ulama khas, dan mana kuburan para habaib, mana kuburan para waliullah. Orang muda tunjukkan ini kita bisa dapat, dan itu banyak hal yang kita bisa dapatkan. Saya pribadi sebenarnya tidak banyak ingin saya sampaikan. Dena mega umelo sampaikan. Yang jelasnya intinya 3. Ikhlaslah mengurus NU, nanti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberi petunjuk. Karena NU ini bukan milik kita, tapi kita adalah santrinya. Makanya kalau santri itu ada komisarisnya, ada pimpinannya. Makanya NU ini bukan milik kita, bukan. Tapi NU ini adalah petunjuk. Di sini adalah tirakat. Akan terkoneksi langsung. Kalau yang penting ikhlas mengurus NU, insya Allah. Saya pun pribadi belum menjamin. Makanya ada logo NU saya pasang. Sesekali kemarin Ketua LDNU mengatakan bagaimana kalau dikasih transport sahabat. Sampai hari ini saya belum sepakat untuk kasih transport sahabat yang ikut di kegiatan LDNU. Kenapa? Saya ingin kelak kalian akan bertanggung jawab di hadapan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mengatakan bahwa logo songkok yang saya pasang di kepala ini, saya pernah mengabdi di NU tanpa dibayar. Itu kuncinya. Kalau Anda semua kegiatan NU harus ada transport, maka kelak tidak ada yang kau akan pertanggungjawabkan di hadapan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi sesekali kita keluar, kita yang keluarkan dana bahwa saya betul mengurus NU, bukan NU yang mengurus saya. Itu penting. Makanya saya sampaikan ini untuk motivasi kepada sahabat-sahabat yang hadir. Insya Allah angka barakah tidak jauh kita akan dapatkan selama ikhlas. Insya Allah ada saja. Di NU ini kita sudah bersyukur di Sidrap. Haraka NU ini mulai di Sidrap luar biasa, LDNU luar biasa. Dan saya minta sahabat nanti ada tempat rapat, belum ada ya. Sudah ada tempat, belum ada. Nanti kita, iya. Jadi insya Allah kita rapat persiapan Isra Miraj. Insya Allah Gus Faiz akan datang ke Sidrap bersama kita. Itu anaknya Ki Haji Sukron Makmum. Salah satu ulama khas yang kita perlu mengambil sanad langsung ilmunya. Itu luar biasa. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya untuk kegiatan ini. Dan saya terkhusus kepada imam, saya biasa singgah, biasa kali Pak Mas Sempajang ukwe. Saya ingin sampaikan, imam tetap jaga amaliyah itu. Sesudah sholat jangan langsung pulang. Tinggal duduk berzikir. Kenapa baca istighfar 3 kali? Maka itu maka astagfirullah padahal pun Mas Sempajang. Karena dosanya orang sholat itu ada 3. Dosana dan makanya peringaran. Dosana karena gerakannya tidak sempurna. Dosa karena bacaan tidak sempurna. Jadi telu baca peringaran si bagarakan. Makanya istighfar 3 kali. Karena menutupi kesalahan dalam sholat. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Magina mengaribi si bawa isa ke 10. Nasabah Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 10 kali di waktu pagi dan petang, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Namo padegan nabu sawai ukotasi dosa nang katia dan pengukupung Allah Ta'ala. Makanya ulama kita mengajarkan membaca itu. Makanya Imam Nawawi ad-Dimashqi dalam silabus zikirnya itu, Al-Azkar Imam Nawawi, itu merinci sebenarnya. Itu bukan hadis sembarang. Itu amalan dimasukkan, tapi bukan sholat. Mega apa tu tahu nak ada sempaja? Bukan. Setelah salam itu baru dibaca. Itu mah bukan sholat, tapi kuat hubungannya dengan sholat.
Jadi itu menjadi pelengkap. Gitannya sempaja tapi menjadi pelengkap. Nah sebab tahu purema sempaja kan begitu. Duduk bersikir. Itu dirutinkan. Ya ko sikir ipan nenungan maka dia wirid. Ya sangai wirid sikir yang ditetapkan jumlah dan waktunya. Nah reko ilolongan manfaatna maka dia warid. Itu bedanya. Jadi waridun adalah manfaat hikmah dibalik wirid. Jadi yang kata tahu maka ada tulia mi ubaca aqua ulolongannya. Itu namanya warid. Pada guru tak Kiai Jadbul Yusuf kali si Dendreng, saya dapatkan wasiat ketika Kabone ketemu dengan Pak Syahrir Langko. Apa yang dia bilang? Yaitu guru tak mak bismillah mataru, mak pamule ulurang aku pesantrennya bismillahirrahmanirrahim bismillah latu bone tu lima bismillah. Rewa pole bone latu pesantren tu bismillah. Utanai mak kada kasya baca pun nasam. Mana kaje bilang? Mana kata tu lima sikit tu lima bilang. Iro na pa guru tak Kiai. Ternyata barakat na guruta, iro na pulain kadaga na barakat na bismillahirrahmanirrahim ko. Na saya tu bismillahirrahmanirrahim ko mulai pananungan niya tu membaca, isinin na susay moloye akan dimudahkan. Dan ternyata guruta mak batu bangoto na bisa lari. Itu barakat na bismillahirrahmanirrahim. Tapi aja na iya miro dibaca bismillah na sabak melo mi makoro aja. Jangan minta berkahnya basmalah. Kemudian saya dapat dalam satu riwayat bahwa siapa yang mengambil lapas basmalah yang jatuh di tanah, kemudian dia mengangkat di tempat yang tinggi, maka malaikat akan menjaganya. Ternyata ia tona nasabari Imam Syafi'i di lipan nipi angka tau mato ya ropole na lemak, pole malemma tau mate, na alena milodongang. Setelah pulang dari memakamkan jenazah, dia ke masjid dan tertidur di masjid. Tapi waktu nama tinro manipi winita yo nak tau mato pura ilemae. Ada dua orang besar yang menenteng dia masuk ke dalam surga. Tasnya lagi mantap sapi. Magi tahu na dito na makan jalan ada ibadah na yolomo ka angka masigi ko masigi na niya. Biasa mo ibadah na. Kenapa dia ada dua orang besar yang menenteng dia? Natanaywi makadanigay ko. Manang ka patuja tu tomatoy. Aga keistimewaan, aga nasab. Saya adalah malaikat penjaga Rahman dan Rahim. Maka damaga memang nah saya tomatoy pasalama ka dari tanah. Dia meletakkan saya di songkoknya. Jadi rewa iman tasapi lau bola na yun nak tahu na sapa songkokna. Sapa na songkokna ya tomatoy. Ternyata dia membuka di lapisan songkok itu ada lapas bismillahirrahmanirrahim tapi sudah terpotong. Maka namanya ni Allahur Rahmanur Rahim karena bisminya sudah hilang. Jadi ya ro gagai ora sope na te okotanae na silakan yo songkokna. Na sabari gara-gara ya ro na ipasalama aku malaikat na jagai dua malaikat dan mimpinya ulama itu bukan mimpi sembarang. Dia pade di katuluk-tuluk ta. Inilah sehingga basmalah itu bisa mendatangkan keberkahan dan inilah yang diajarkan para ulama kita. Jadi amalkan ima teru. Yo pedu tema kada degaga de metom itu namalkan pede disan. Ena tunang kada guru tasawuf itu tidak ditanyakan. Aja mau aku tenangi. Aja mau be macam ni aku tanah. Amalkan dan kau akan dapatkan. Pada kong kalemo, ya kong kalemo ni tanay pak balu lemo dia tu nisang icanin na. Itanay pak darat lemo dia tu nisang. Bawa loko laboratorium palagi sekok kadar gulana, sekok kadar kacut ne. Kome misalnya andre bawan ni, mana semusang. Begitulah sebenarnya tasawuf, amalkan dan engkau akan rasakan. Dan orang yang tidak mengamalkan dia tidak akan rasakan. Jadi ada kalbu yang dibukakan oleh Allah dan dikuatkan sehingga itu menjadi hal yang tidak bisa terbantahkan. Yana tu ampai imam-imam kita yang selalu barasanji, yang selalu tahlil pasti nalolongan. Ya ko ikhlas moki insyaallah taruntuk matu ya tu berkah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.